Kereta yang hilang selama 10 tahun tiba-tiba kembali. Petugas keamanan menemukan bahwa kereta itu berkarat. Dia dengan lembut mengguncang pintu mobil dan melihat sesuatu bocor keluar. Dia menyentuh zat merah itu dan mengamatinya. Saya sedang berpikir untuk masuk ke dalam mobil untuk melihat apa yang terjadi. Namun pintu mobil sepertinya dilas dengan rapat. Jadi dia menggunakan senter untuk melihat ke dalam dan mengamati. Dua mata putih membuatnya panik. Keesokan harinya, Truong Daipat Gia datang untuk memeriksa. Mereka menemukan bahwa kapal itu tiba-tiba muncul dan menghilang. Meski kita tahu ini adalah kapal Jepang, apalagi kapal tersebut sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Anehnya, kereta berhenti di stasiun tanpa masinis. Untuk menyelidikinya, Truong Hoi-san mengirim seseorang untuk membuka pintu. Adegan itu membuat orang bergidik. Ada banyak peti mati di kedua sisinya, dan ada juga jimat yang sangat istimewa. Baru berjalan beberapa langkah dan melihat mayatnya. Mayat-mayat ini mati dengan cara yang sangat aneh. Semua menghadap ke bawah. Memang sangat aneh, tapi itu bukan mobil hantu. Jangan terlalu tenang kalian berdua, kalian benar-benar takut. Truong Hoi-san tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya bisa mengundang ahli untuk membantu. Ki Tiet Cui melihat ada yang tidak beres. Jadi, setelah membaca heksagram, saya menemukan pertanda buruk. Tiet Cui mencoba melarikan diri, namun dipanggil kembali oleh Truong Hoi-san. Segera mereka memasuki gerbong. Begitu Hoi-san melihat, dia mengetahui kampung halaman jenazah tersebut. Jempol kaki bengkok. Pastikan untuk memakai bakiak kayu secara teratur. Memang benar mobil itu berisi seluruh jenazah orang Jepang. Khawatiran mereka berdua tidak berkurang, wajah mereka masih memakai masker. Orang Jepang sangat bangga dengan martabat mereka. Tiet Cui menyadari bahwa kereta itu awalnya adalah kuburan. Bisa jadi peti mati finansial ada di mobil terakhir. Masalah perlahan-lahan muncul. Mobil ini penuh dengan orang mati. Bagaimana kapalnya bisa kembali? Sebelum meninggal, orang Jepang menghirup bau mayat yang membusuk. Padahal saya sudah naik bus, saat bus dihitung pemberhentiannya. Saat itulah mereka sekarat. Apakah bau badan yang membusuk itu beracun? Keduanya tiba di mobil terakhir, seperti yang diharapkan. Truong Hoi-san tahu itu adalah peti mati yang beracun. Jika tutup peti mati dibuka maka akan keluar gas beracun sehingga harus memasukkan tangan dan membukanya. Namun hal itu membutuhkan keberanian Tiet Dui. Karena melibatkan orang Jepang, dan keadaan korban meninggal, Truong Hoi-san curiga mereka sedang melakukan eksperimen. Untuk menyelidikinya, Truong Hoi-san mengutus seseorang untuk membawa peti mati itu ke istana. Siaplah untuk membuka tutupnya untuk mengungkap kebenaran. Dia membiarkan seorang prajurit baru memasukkan tangannya ke dalam peti mati. Dan letakkan gunting raksasa di sebelahnya, gunakan tali untuk mengikat gunting tersebut ke kuda. Jika ada sesuatu yang tidak biasa di peti mati, akan ada seseorang yang ahli dalam bermain gong. Saat gong berbunyi, kuda akan segera menarik talinya. Gunting akan memotong lengan prajurit ini. Untuk memastikan kehidupan, kemudian prajurit itu perlahan memasukkan tangannya ke dalam. Itu semua membuat stres. Tiba-tiba dia berteriak, sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan. Tolong aku. Tidak. Prajurit baru itu memasukkan tangannya ke dalam peti mati. Tapi dia menangis dengan sedihnya. Untuk menjamin hidupnya, dia harus memotong lengannya. Namun Truong Hoi-san tidak takut, dia memasukkan tangannya ke dalam. Tidak mendeteksi sesuatu yang aneh seperti sebelumnya. Truong Hoi-san membuka peti mati itu. Tubuh di dalamnya busuk, dan kemudian dia menemukan sebuah cincin. Tiet Cui menyimpulkan bahwa itu adalah benda dari dinasti Utara dan Selatan. Orang yang paling mengetahui tentang dinasti Selatan dan Utara adalah Nguyet Hong. Nguyet Hong sedang tampil dalam sebuah drama, Truong Hoi-san segera berangkat ke sana. Pria itu terlihat tidak bermartabat, sehingga mengganggu pertunjukan. Apa yang kamu nyanyikan, nenek, ibu, dan apa lagi? Kalian orang Hunan tidak? Yang paling terkenal adalah permainan bunga kuno. Nyanyikan sebuah lagu untukku. Truong Hoi-san melihat hal itu dan segera muncul. Wakil pejabat Truong masih berusaha mencegahnya. Katakan jika kamu tidak mau mendengarkan, kamu boleh pergi. Apa bedanya mengganggu dan tidak mengganggu? Jangan mengira karena kamu memakai seragam militer, aku takut padamu. Para tamu merasa agak tenang ketika melihat Truong Hoi-san datang. Namun pria itu masih sangat sombong. Bernyanyilah dengan cepat untuknya. Pergi, cepat pergi. Melihat itu, dia dengan sedih pergi. Namun ketika dia sampai di depan pintu tiba-tiba dia mengeluarkan seruling. Truong Hoi-san pun melepas cincin itu. Mungkinkah Anda memiliki mata di belakang Anda? Melihat itu, Nguyet Hong pun merasa lebih aman. Jangan biarkan dia meninggalkan kota Truongsa.
Ya, kemudian Truong Hoi-san bertanya kepada Nguyet Hong tentang cincin itu. Nguyet Hong tidak mengatakan apapun, hanya menasihatinya bahwa penyelidikan lebih lanjut akan berbahaya. Truong Hoi-san melepas cincinnya dan meminta Nguyet Hong untuk mempertimbangkannya lebih lanjut. Karena masalah tersebut melibatkan konspirasi Jepang, maka ia harus menyelidikinya. Ketika dia pergi, Nguyet Hong pergi ke ruang rahasia. Pastinya ada cukup banyak barang yang digali di sana. Kemudian Nguyet Hong juga mengeluarkan sepasang cincin. Akhirnya, hari ini terulang kembali. Truong Hoi-san mengundang Tiet Cui untuk datang. Bisa ditebak kalau kereta itu bermula dari kawasan pertambangan. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke daerah itu. Di sana sepi, dan ada patung kuno di pinggir jalan. Patung-patung ini telah ada selama bertahun-tahun. Mungkinkah ada satu di tambang? Mereka masuk lebih dalam, tidak ada seorang pun di dalam. Tiba-tiba bertemu dengan seorang lelaki tua, tampak sangat mencurigakan. Wakil Gubernur Truong terus mengajukan pertanyaan sebelum mengajak mereka. Tapi sepertinya dia sangat takut dengan tempat ini. Kamu tidak bisa masuk ke dalam, Buddha. Jika kamu tidak bisa memasuki tempat ini, itu pertanda buruk. Saya sangat suka pertanda buruk. Wakil pejabat Truong mendorong prasasti itu keluar dan pintu masuknya muncul. Jika kamu tidak bisa memasuki tempat ini, itu pertanda buruk. Saya sangat suka pertanda buruk. Ketiganya segera memasuki tambang dan melihat sebuah patung. Tiet Cui mengenali patung Tinton Lao Mau. Seseorang meninggalkan patung itu di sini. Pasti ada harta karun yang tersembunyi di tambang. Orang tua itu ketakutan dan berteriak keras. Jangan masuk ke dalam lagi. Ada iblis di dalam. Ia kemudian menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu ayahnya dipaksa oleh Jepang untuk bekerja di pertambangan. Tiba-tiba suatu hari saya melihat sebuah pintu batu besar. Juga ditulis di atas, orang yang melewati pintu ini harus putus asa. Menurut buku-buku kuno, kata-kata itu tertulis di pintu neraka. Jepang menyuruh para pekerja berjaga-jaga, dan mereka akan masuk ke dalam. Segera setelah itu, semua orang lari ketakutan. Lari cepat, lalu ada gas hitam yang keluar. Seluruh tambang runtuh dan pintu tertutup secara otomatis. Pada akhirnya, hanya sedikit orang yang selamat. Dia tetap mengimbau masyarakat untuk tidak masuk ke dalam. Namun Truong Hoi-san tidak mempercayainya, membuka pintu besi dan berjalan masuk. Kemudian mereka memasuki ruang rahasia, lelaki tua itu melihat sesuatu yang menakutkan. Jangan kemari, jangan kemari. Orang tua itu sepertinya sedang sakit dan lari keluar. Truong Hoi-san melihat hal ini dan meninggalkan lelaki tua itu sendirian. Pada saat itu, Tiet Cui mendengar suara berisik. Tidak. Beberapa kupu-kupu berwarna-warni terbang keluar dari dalam. Tiba-tiba mereka menemukan bahwa seluruh tempat itu dipenuhi kupu-kupu 7 warna. Mereka sepertinya baru saja terbangun, semuanya terbang menuju Tiet Dui. Truong Hoi-san mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang. Tapi kemudian, dia dikelilingi oleh mereka lagi. Dia melindungi semua orang untuk pergi. Saat ini semua kupu-kupu menyerangnya. Dia harus menggunakan api untuk menghancurkan mereka. Kemudian dia menemukan segumpal rambut di dinding. Tapi begitu dia menyentuhnya, dia tiba-tiba merasa sangat sedih. Truong Hoi-san mendorong pintu hingga terbuka. Wakil petugas Truong dan Tiet Cui berada di luar menunggunya. Dua orang yang membawanya pergi tanpa sengaja menginjak sebuah tubuh. Bukankah itu orang tua yang tadi? Kali ini Truong Hoi-san mengucapkan satu kalimat kepada mereka lalu pingsan. Kencan kedua, Nguyet Hong mendengar berita itu dan segera pergi ke istana Truong Hoi-san. Dan melepas sarung tangan Truong Hoi-san. Dia segera tahu mereka akan pergi ke tambang. Setelah beberapa saat, setiap helai rambut dicabut. Nguyet Hong berkata dia tidak bisa pergi ke tambang itu lagi. Saat itu, kakeknya dan 5 orang masuk dan terjadi sesuatu. Tidak ada yang keluar hidup-hidup. Keesokan harinya, Truong Hoi-san melamar. Kembali ke sana dan lihat apa yang terjadi. Namun untuk menjamin keamanan, kita harus membawa serta Nguyet Hong. Nguyet Hong tidak peduli dengan hal itu. Karena putrinya sakit, hanya Lok Hoa Tao yang bisa menyelamatkan nyawanya. Truong Hoi-san mendengarnya. Di hotel, Bak Bin membuka lelang untuk Lok Hoa Tao. Namun hanya mereka yang menerima undangan yang berhak masuk. Sekarang saya harus mendapatkan undangannya. Mereka menyelidiki para undangan dan menemukan seseorang bernama Ban Tam Tien. Orang ini berasal dari barat laut, konon sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Menangkan saja undangannya dan Anda akan bisa menyembunyikan kebenaran. Beberapa hari kemudian, Ban Tam Tien akan naik kereta ke Bak Bin. Mereka berempat membuat rencana, berniat menyerang saat dia masuk ke dalam mobil. Jika tuan kedua tersandung, bunuh. Truong Hoi-san hendak memamerkan kekayaannya. Dan pemeran utama wanita Tan Nguyet juga bersiap untuk tampil.